Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana menggunakan WPS Office. Nah, di sini teman-teman mungkin seumpama ada kesulitan ketika menulis sesuatu di WPS, tidak bisa ditulis, dan sebagainya. Pertama-tama, teman-teman yang harus dilakukan adalah mengeklik tombol edit ini, supaya teman-teman bisa mengedit isi dari WPS tersebut. Jadi kalau tidak dilakukan seperti itu, maka tidak bisa, hanya bisa melihat saja. Nah, kemudian kalau sudah bisa nanti bisa muncul gambar keyboardnya atau kalau seumpama tidak muncul-muncul, bisa diklik yang bagian ini, gambarnya keyboard ini ya, atau kotak ada rambutnya itu. Nah, itu bisa diklik agar biar keyboard atau tulisannya uh, GWRTU itu bisa keluar. Nah, kemudian kita coba tulis sesuatu. Yang kita ingin ketahui di sini adalah bagaimana sih cara membesarkan dan mengecilkan tulisannya. Nah, di sini saya akan kembalikan lagi. Nah, kalau ingin mau masuk ke menu untuk merubah bentuk teks dan menu-menu lain yang teman-teman gunakan untuk menggunakan WPS-nya ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengklik tombol menu yang ini di pojok kiri sendiri yang ini ya. Teman-teman ya gambarnya eh, kotak-kotak 4 itu. Ya enggak kotak sih lebih bentuknya ada yang bundar ada yang apa. Tapi yang penting itu di tombol dulu ya, teman-teman. Oke, setelah diklik, maka akan muncul pilihan. Sementara kita akan fokus ke bagian yang ini dulu. Pertama-tama kita coba merubah ukuran dari teksnya ya. Nah, eh, ketika diklik di bagian ukuran, di sana ada ukuran 17, jadi itu besarnya ukuran sekitar 17 ya. Nah, untuk mengganti ukuran yang 11 ini, kita perlu tombol ukuran itu ya. Nah, nanti akan muncul pilihan angkanya. Teman-teman tinggal pilih pilihan angkanya yang mau berapa. Misalnya kita pilih yang paling besar sendiri. Mungkin sekitar ya itu 48. Nah, maka nanti hasilnya akan jadi besar. Coba ditulis sesuatu. Coba. eh nah, besar sekali kan daripada teks yang sebelumnya. Namun, itu tadi bukan teks sebelumnya ya yang dibesarkan, tapi teks selanjutnya berdasarkan eh, garis ini. Jadi, kalau ingin membesarkan atau mengecilkan teks yang tertentu, teks spesifik, atau tulisan yang spesifik, maka harus disorot terlebih dahulu. Nah, untuk menyorotnya, teman-teman perhatikan bahwa garisnya itu pasti ada kayak bundar biru, itu dipilih, lalu nanti akan ada eh, pilihan pilih semua, dan tempel. Nah, fokus ke pilih saja. Kalau pilih semua itu sedokumen, jadi hati-hati. Takutnya nanti ketika sudah nulis dokumen yang banyak sekali, maka tidak sengaja ke tombol pilih semua dan tidak sengaja ke tombol hapus. Kalau hal itu terjadi bisa diklik ini yaitu undo, jadi mengembalikan hal yang tadi barusan terjadi. Nah, dia di sini klik pilih dulu ya teman-teman ya, supaya nanti ini bisa disorot. Kalau sudah seperti ini, kan sekarang ada dua biru-birunya ini ya. Ini untuk menyorot bagian yang kiri, ini untuk menyorot bagian yang kanan, dan bagian yang disorot untuk dapat diubah-ubah itu yang ini teman-teman, yang biru-biru juga. Eh, yang biru kota ini biar lebih besar daerah yang ingin diubah, maka ini bisa disorot ke kanan. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, coba kita ganti ukurannya. Dalam ukuran kita buat 22 atau 24 ya, sekitar 24. Nah, maka dia akan berubah besarnya. Kemudian
kita tulis nomor absen dan sebagainya. Kita akan fokus ke hal lain, yaitu bentuk tulisan. Nah, ini saya buat contoh tulisan untuk nomor absen, teman-teman. Kita sorot lagi. Ngomong-ngomong, memang menyorot sesuatu sulit di WPS, jadi teman-teman juga bisa melakukan tanpa harus di klik yang benar-benar ini, yaitu dengan ditekan terus-menerus di bagian garisnya itu, sehingga nanti bisa diarahkan ke kiri atau ke kanan, terserah. Itu menyorotnya secara enggak keseluruhan sih, tapi lebih ke berdasarkan kita nyorotnya ke mana dan teksnya ke mana. Oke. Kemudian di sana ada pilihan, itu enggak usah dipilih, kita mau fokus mengganti teksnya dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah harus berhati-hati juga untuk menyorotnya, takutnya nanti sudah disorot tapi menombol hal lain di bagian dokumen ini, maka balik lagi. Jadi eh, untuk menombolnya, menekannya fokus untuk yang sesuatu yang diperlukan dulu daripada menombol yang ini kalau sudah ada sorotan seperti itu. Nah, kita akan mengganti gaya teks ya. Jadi gaya teksnya kita bisa pakai eh, terserah simbol atau herois, gotiknya. Jadi akan bentuknya beda-beda, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong untuk mengganti font, mengganti gaya tulisan, di sini ada tulisan Calibri. Itu Calibri adalah nama dari gaya tulisannya, teman-teman. Ya, jadi itu bisa diklik untuk diganti bukan Calibri, yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran di eh, punyanya saya kenapa ada Times New Roman padahal teman-teman tidak, itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana sih cara memasukkan font sendiri. Untuk sementara kita pakai yang ada, teman-teman, tapi atau mungkin kita pakai yang Times New Roman, tapi teman-teman untuk prakteknya tidak harus pakai Times New Roman. Tapi yang pertama-tama kita coba-coba terlebih dahulu bentuknya jadi ada yang aneh seperti ini, itu wingdings, teman-teman, yang bintang gitu biasa menampilkannya itu jelek ya. Jadi tidak usah pakai yang bintang itu ya, teman-teman. Biasanya simbol bentuknya. Nah, jadi ngomong jangan pakai wingding, teman-teman, soalnya ndak kayak eh, tulisan biasa. Teman-teman pakai yang normal-normal saja seperti Calibri atau mungkin Times New Roman kalau punya. Kalau tidak, ada masalah. Calibri itu yang paling sering, tapi Times New Roman, kata Calibri itu sering dipakai kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia lebih ke Times New Roman, teman-teman ya. Jadi kalau ada kesempatan akan saya tunjukkan bagaimana caranya memasukkan font Times New Roman. Terus kemudian kita akan fokus ke eh, cara mengganti teksnya atau tulisannya. Misalnya ingin tebal nih. Nah, kalau ingin tebal, maka bisa diklik tulisan B ini ya, atau bahasa Inggrisnya bold ya. Ini untuk menebalkan teks, bentuknya seperti ini. Nah, jadi tebal teksnya, tidak setipis yang tadi. Kalau ingin dimiringkan tulisannya, bisa juga diklik yang I miring ini, ya, namanya italic. Bisa diklik, maka hasilnya dia akan miring. Terus kemudian kalau ingin memberikan garis bawah dalam teks, itu juga bisa, seumpama mungkin teksnya penting. Nah, teman-teman bisa diklik yang U bergaris bawah itu tadi ya, di sini. Itu bisa diklik, langsung nanti ada pilihannya. Ketika ada pilihannya itu bisa dipilih garis bawahnya mau yang seperti apa. Di sana ada pilihan garis bawah biasa, ada titik banyak, atau ada yang bergerigi garis bawahnya ya. Nah, itu teman-teman coba satu-satu. Terus warna garis bawahnya pun juga bisa diganti. Di sini tapi hanya ada
3 warna, ada hitam, ada biru, ada kuning. Cara ganti warna selain itu gimana? Saya enggak tahu, kayaknya enggak ada, masih belum ada di WPS Office-nya. Terus ada juga yang namanya strike through atau, eee, teksnya atau tulisannya itu dicoret ya. Caranya adalah di dekatnya U garis bawah ini ada S terus disilang, nah itu diklik. Nah, kemudian itu akan membuat teksnya bisa disilang. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, "Bro, WPS Office saya bentuknya tidak seperti itu." Akan saya tunjukkan juga di sini, teman-teman. Yang pertama, kita akan membesarkan, tulisan nama Naruto Shippuden ini, teman-teman. Ini teman-teman mungkin bisa seperti tadi, diklik bagian, bundernya ini, terus kemudian diklik select, tulisannya select itu ya, tapi bacanya select. Nah, kemudian kalau sudah disorot itu tadi, teman-teman ubah di sini. Jadi, tapi kalau seumpama Bro, di pilihan nggak ada karena belum memilih bagian home ini ya. Jadi misalnya teman-teman nggak sengaja keklik yang sini, "Nun, di mana ya?" Nah, teman-teman harus memastikan bahwa bagian home ini sudah ada lingkaran putih itu ya. Kemudian kita klik bagian yang ini, teman-teman, dekatnya kalibri ini menunjukkan, betapa besarnya angkanya. Kalau ingin, dicari yang lebih besar lagi, teman-teman bisa tekan dan didorong ke atas sambil posisinya ditekan. Nah, kita akan coba yang paling besar sendiri 72 seperti apa. Besar sekali ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk mengecilkan font-nya yang bawah ini, nomor absen. Ya, seperti biasa kita pilih di bagian, eee, ini bunder-bundernya, terus kemudian dipilih select, terus kemudian teman-teman seret, kadang juga rada susah jadi teman-teman, coba untuk scroll ke bawah ya, baru terus kita seret, kita coba kecilkan sekarang. Jadi kalau ke bawah itu berarti kita harus, sorot ke bukan sorot ya, tapi scroll-nya, eee, jarinya ke bawah, teman-teman. Kemudian kita klik 8 coba, ternyata lebih kecil lagi. Sama juga seperti tadi, teksnya juga bisa ganti bentuknya. Kita coba terlebih dahulu, klik select, terus satu nama ini ya, nama saya bikin ini, kita cari teksnya yang mana. Di sini ada Times New Roman, teman-teman. Di sini ngomong-ngomong bisa dilihat bentuk kalimatnya seperti apa. Nah, siapa tahu teman-teman di sini bisa nemu Times New Roman, tapi kayaknya enggak. Untuk yang, bisa di-download ini gambarnya, artinya teks tersebut bisa di-download, tapi kalau ada yang gambarnya kuning-kuning itu berarti harus bayar, teman-teman ya. Jadi, nggak usah, mending download aja, teman-teman. Ngomong-ngomong mungkin kita coba rubah to black. Nah, bentuknya seperti ini, teksnya ya sudah berubah. Terus kita coba ganti lagi biar kalimatnya tebal, tapi di sini karena ini sudah cukup tebal ya. Atau mungkin coba, teks yang sudah tebal ditebalkan lagi hasilnya gimana ya? Sekalian eksperimen, teman-teman. Oke, sebelum itu kita syarat dulu. Nah, kemudian, ternyata bisa lebih tebal lagi, teman-teman, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Terus kemudian, eee, bisa dimiringkan juga menggunakan I seperti yang tadi ya, teman-teman, ya. Terus kemudian dikasih garis bawah. Nah, di sini pilihannya lebih banyak dari yang tadi, teman-teman. Yang X terus di garis ini berarti tidak ada garis bawahnya, kalau ini ada garis bawahnya, ini, garis bawahnya titik-titik seperti itu ya, eee, yang ini rada besar, garis putus-putusnya, terus ini bergerigi, ini garisnya 2 dan sebagainya ya. Oke, terus kemudian bisa dicoret juga di sini. Saya nggak tahu sebenarnya mana coretannya, teman-teman. Biasanya harusnya ada. Di ini dia, ternyata ada strike through di sini. Kalau teman-teman mungkin cari tahu di mana sih strike through, nggak ada. Nah, teman-teman bisa menuju ke bagian dekatnya A sama kotak miring itu tadi ya. Di sini ada titik 3 dekatnya style, itu diklik, maka langsung ada, tampilan seperti ini. Ini, lebih lengkap opsinya, teman-teman bisa
pilih yang strike through ya. Double strike through gimana? Bisa juga nyoretnya tapi dua ini, tidak hanya satu ya. Hasilnya jadi seperti ini. Terserah mau yang mana. Oke, sekian tutorialnya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.